Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Baik, sebelum itu boleh diaktifkan dulu kameranya karena ini pembelajaran online ya. Wajib untuk on cam. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh Mbak Amanda. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa tak pernah usai. Baik, Bapak presensi terlebih dahulu ya. Jessica Leontin Hidayatullah, Hadir Bapak. Amanda Gloria, Hadir. Anjeni. Anjeni izin sakit Bapak. Oh, Anjeni sakit ya? Ya. Oke. Ini nggak masuk satu berarti. Baik anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai kearsipan. Apa itu pengertiannya, apa tujuannya, apa itu manfaat dari arsip, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan mengenai sistem penyimpanan arsip. Sebelum itu, Bapak akan share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah kelihatan, anak-anak? Sudah Bapak. Oke. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem klasifikasi arsip. Tapi sebelum memulai untuk materi ke intinya, Bapak ingin bertanya kepada kalian nih. Pernahkah kalian kesulitan dalam mencari file atau dokumen digital kalian? Mungkin di laptop atau di HP kalian, bisa berupa file tugas kalian atau downloadan kalian nih. Boleh raise hand teman-teman kalau ada yang kesulitan untuk menceritakan pengalamannya sedikit, nggak apa-apa. Boleh raise hand. Oke, boleh dipersilakan. Iya Pak, jadi pada waktu itu saya pernah menyimpan suatu file, tetapi memang rename-nya itu jujur asal-asalan banget Pak. Dan pada saat saya membutuhkan dokumen itu, saya lupa dan akhirnya nggak tahu letak penyimpanannya di mana, sehingga kesulitan dan memakan waktu lama gitu loh Pak untuk mencari file tersebut. Gitu sih Pak. Oke, terima kasih ya Mbak Amanda atas responnya. Jadi dapat disimpulkan dari pengalaman rekan kalian, Mbak Amanda, bahwa hal tersebut tidak adanya sistem penyimpanan atau klasifikasi yang diterapkan oleh Mbak Amanda. Jadi dalam pencarian file atau dokumennya yang dibutuhkan akan kesulitan atau lama dalam mencarinya. Nah, dalam materi hari ini harapan tujuan pembelajarannya kalian dapat menjelaskan pengertian dari sistem klasifikasi arsip, mengidentifikasi manfaat dari sistem klasifikasi arsip itu apa aja, macam-macamnya dari sistem klasifikasi arsip itu ada berapa, dan menerapkan sistem klasifikasi arsip dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan kerja nantinya. Dan harapannya nanti kalian bisa mempraktikkan langsung mengenai cara mengklasifikasikan arsip menggunakan sistem penyimpanan yang kita akan mempelajari nantinya. Oke. Nah, definisi dari sistem penyimpanan arsip adalah pengelolaan dan penemuan kembali berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Tujuannya agar arsip mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan nantinya. Jadi penyimpanan arsip ini adalah
istilahnya singkatnya adalah bagaimana dokumen tersebut dapat ditemukan kembali dengan mudah menggunakan sistem penyimpanan yang akan kita gunakan nantinya, gitu ya. Kemudian manfaat. Adapun manfaat dari sistem penyimpanan arsip, yang pertama adalah arsip dapat tertata dengan rapi. Artinya dokumen tidak berserakan, tetapi tersusun dengan baik sesuai aturan tertentu. Kemudian yang kedua ada ruang kerja lebih rapi dan efisien. Maksudnya ruang kerja ini tidak penuh dengan tumpukan kertas, sehingga lebih nyaman digunakan. Bayangkan jika ruang kerja kalian banyak akan tumpukan kertas, apakah kalian lebih produktif? Tentunya tidak. Melihatnya pun kayak males gitu ya, karena kerja kalian berantakan. Yang ketiga, arsip tidak hilang sehingga informasinya dapat terpelihara. Kalau adanya sistem penyimpanan yang jelas, tentunya informasi dari arsip yang kita butuhkan nantinya ini akan tetap terpelihara. Ataupun sebaliknya, ketika tidak adanya sistem penyimpanan yang digunakan, maka kita akan kesulitan untuk mencari informasi yang kita butuhkan ke depannya. Karena kita mencari dokumen tersebut kesusahan kan, karena tidak adanya sistem yang digunakan. Yang keempat, mudah dalam perawatan arsip. Nah, karena tersusun rapi, arsip ini jadi lebih mudah dijaga dari kerusakan. Sebaliknya, jika arsip berantakan, arsip disimpan asal-asalan, dalam perawatannya ini juga akan lebih susah, karena kan berantakan pasti ada kayak debu atau pasti banyak serangga yang lain sebagainya yang membuat perawatannya juga lebih susah dibandingkan dengan arsip yang sudah tertata. Yang kelima, mudah mencari jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, ini dibilang poin utamanya, yaitu mempermudah pencarian dan menghemat waktu tentunya. Ketika kita membutuhkan suatu dokumen atau arsip, dengan adanya klasifikasi yang jelas, tentunya akan menghemat waktu atau mempermudahkan kita untuk mencari kembali yang arsip yang kita butuhkan. Nah, yang terakhir ada mudah dalam penyusutannya, karena dapat diketahui arsip yang layak dibuang atau yang tidak. Artinya, kita bisa mengetahui arsip mana yang masih digunakan atau arsip yang aktif dan mana yang sudah tidak diperlukan atau inaktif. Seperti itu. Kemudian, apakah sudah jelas sampai saat ini? Anak-anak? Jelas, Bapak. Oke, kalau sudah jelas, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa yang akan terjadi semisal arsip ini tidak disusun dengan sistem yang jelas? Boleh diuraikan pendapatnya dengan raise hand? Ada yang bisa jawab? Oke, Mbak Jessica, dipersilakan. Pencariannya jadi lebih lambat, Bapak. Kenapa kok mencarinya lebih lambat? Karena tidak tersusun itu tadi. Apanya yang tidak tersusun, Mbak? Klasifikasi arsipnya, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Jessica atas responnya. Jadi benar yang diomongi Mbak Jessica tadi, bahwa dampak atau impact negatifnya jika tidak ada sistem penyimpanan yang jelas, tentunya kita akan kesulitan dalam mencari dokumen karena tidak adanya sistem atau tidak adanya penyimpanan yang kita gunakan. Oke, terima kasih Mbak Jessica. Selanjutnya ada macam-macam sistem klasifikasi arsip. Nah, yang pertama ada sistem abjad atau kita sebut dengan alfabetikal. Yang kedua ada sistem subjek atau masalah atau subjektikal. Yang ketiga ada sistem tanggal atau kronologis. Yang keempat ada sistem wilayah atau geografik. Yang kelima atau yang terakhir ada sistem nomor. Nah, apa sih sistem abjad itu? Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang, badan, atau organisasi. Jadi dapat kalian lihat di contoh sebelah kiri saya, terdapat nama instansi, yaitu PT Arrow Solusi Utama. Jadi yang diindeks di unit pertama itu adalah Arrow, bukan PT. Kemudian yang kedua ada solusi, yang ketiga utama, dan yang terakhir ada PT-nya. Kodenya ini adalah AR. Kita ambil di 2 digit yang utama, AR. Yang kedua ada PT Bruma Sinergi Utama. Unit pertamanya ada Bruma. Kedua ada Sinergi. Ketiga utama, keempat baru PT. Kodenya kita ambil di depan yakni PR. Dan yang kedua ada sistem subjek. Sistem subjek adalah
sistem penyimpanan dan penemuan kembali, arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Nah, kalian biasanya di surat mengetahui ada perihal kan? Ada perihal di situ biasanya ada menjelaskan isi dari suratnya. Biasanya kalian melihat secara familiar ada perihal tentang undangan gitu kan di surat. Ada perihal mengenai kalau di surat bisnis ada mengenai penawaran, ada pesanan, ada lain sebagainya. Nah, kita lihat nih masalah utamanya di surat tersebut apa? Misal penawaran. Kita lihat submasalahnya. Ada perkenalan perusahaan, ada penawaran produk, ada permintaan penawaran. Kalau ada sub-sub masalah boleh dituliskan. Misalnya di sini ada perkenalan masalah. Dan kayak gitu. Oke. Ya. Mbak Jessica boleh dilakukan dulu mic-nya. Halo Mbak Jessica. Maaf Bapak. Baik, nggak apa-apa. Oke, Bapak lanjutkan ya. Jadi sub masalahnya dari submasalah, apabila ada submasalah dari submasalah boleh dituliskan. Kemudian kodenya kita lihat dari dua abjad yang utama, PE maka kita tulis PE. Begitupun dengan pesanan, apabila masalah utamanya pesanan maka kita tulis pesanan. Submasalahnya ada pesanan produk, pengiriman pesanan, dan lain sebagainya menyesuaikan surat yang kalian terima. Kemudian kodenya ada PS. Kenapa tidak PE? Karena kita akan membedakan kalau PE buat penawaran, kalau PS buat pesanan. Oke, dapat dipahami anak-anak sampai saat ini? Paham Bapak. Oke, baik, kalau sudah paham anak-anak, gantian Bapak yang bertanya ya pada kalian. Tadi kan sudah Bapak jelaskan mengenai macam-macam jenis sistem penyimpanan. Nah, menurut pendapat kalian nih, apakah suatu perusahaan atau instansi ini menerapkan sistem klasifikasi atau penyimpanan yang sama dengan perusahaan lain atau justru berbeda? Ada yang punya pendapat? Boleh raise hand. Oh iya, Mbak Jessica, dipersilakan. Kalau menurut saya setiap perusahaan punya sistem klasifikasi yang berbeda Bapak. Kenapa Mbak kok berbeda? Karena setiap perusahaan punya aturannya masing-masing, punya permasalahannya masing-masing Bapak. Betul, good Mbak Jessica, terima kasih ya atas responnya. Jadi yang dikatakan Mbak Jessica benar. Karena setiap perusahaan pastinya mempunyai kebutuhan dan mempunyai permasalahan yang berbeda dari perusahaan lain. Jadi harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Itu ya anak-anak, dapat dipahami pada materi hari ini? Oke, kalau dapat dipahami. Paham Bapak. Oke, jadi anak-anak ini penugasannya buat minggu depan ya. Kalian membentuk kelompok kecil terdiri dari 2 orang. Jadi satu bangku aja ya, karena kan satu bangku 2 orang. Akan praktik mengenai sistem klasifikasi arsip. Nah, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan minggu depan ada surat masuk dan surat keluar masing-masing 5 lembar. Jadi totalnya 10 lembar. Kalian sudah menempuh mata pelajaran korespondensi kan? Sudah? Sudah. Jadi kalian nanti bisa ambil dari mata pelajaran itu. Kemudian ada map Snellhector. Map yang warna-warni itu loh. Ada perforator atau pelubang kertas. Ada guide atau pembatas yang kecil-kecil itu biasanya yang warna-warni juga, ngerti kan? Ada ballpoint, ada penggaris, dan ada kertas HVS berwarna. Nanti bawa 10 lembar atau lebih juga apa-apa. Nanti penugasannya Bapak akan share di grup ya, biar kalian ingat dan disiapkan untuk mulai sekarang. Ada yang ditanyakan anak-anak mengenai materi dan penugasannya untuk hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas penugasannya? Sudah jelas, Bapak. Sudah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak ucapkan terima kasih atas antusias dan respon kalian pada mata pelajaran hari ini, pada pertemuan hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.